merupakan salah satu alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Meter kadar air adalah suatu instrumen untuk mengukur nilai kadar air suatu komoditas dengan cara mengukur parameter tertentu dari komoditas tersebut. Meter kadar air perlu dijamin kebenarannya melalui proses pengujian tera atau tera ulang. Sahabat Tera, meter kadar air dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu resistansi dan kapasitansi. Untuk tipe resistansi, membutuhkan massa sampel yang kecil, sedangkan untuk tipe kapasitansi, membutuhkan massa sampel yang jauh lebih banyak. Sahabat Tera, persyaratan meter kadar air ini diatur oleh SK Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berupa syarat teknis. Berdasarkan syarat teknis tersebut, komoditas yang diuji kadar airnya merupakan komoditas pertanian berupa jagung, gandum, kacang-kacangan, gabah, beras, sorghum, biji bunga matahari, dan semua biji-biji lainnya. Sahabat Tera, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, UTTP yang akan ditera harus sudah memiliki izin tipe, baik untuk UTTP asal impor maupun produksi dalam negeri. Untuk itu, sebelum dilakukan peneraan, sahabat Tera harus memeriksa izin tipenya dan data pelat identitas meter kadar air. Sebelum kita melakukan peneraan meter kadar air yang selanjutnya disebut MKA, pastikan MKA yang akan ditera telah memiliki persetujuan tipe. Pastikan juga identitas berupa merek, tipe, dan nomor seri terdapat pada MKA yang akan ditera. Nah, untuk tera ulang, harus dipastikan bahwa meter kadar air telah ditera sebelumnya. Untuk tera ulang, pastikan MKA telah ditera sebelumnya dengan memeriksa cap tanda tera yang terpasang. Sahabat Tera, sekarang kita bahas penentuan batas kesalahan yang diizinkan atau BKD meter kadar air. BKD tera atau tera olah meter kadar air tergantung jenis komoditas yang diukur sesuai dengan tabel berikut ini. Sahabat Tera, jika kita lihat dalam tabel, nilai BKD meter kadar air yang dihitung berdasarkan nilai kadar air yang terukur. Nah, nilai kadar air yang digunakan adalah nilai yang ditunjukkan oleh master meter. Sebagai contoh, jika master meter menunjukkan kadar air gabah sebesar 13,0%, maka BKD meter kadar air yang diuji adalah 0,5 dikali 13% sama dengan 0,65%. Karena nilainya kurang dari 0,8%, maka BKD yang diterapkan adalah 0,8%. Untuk BKD ketidaktetapan, nilainya setengah dari BKD tersebut, yaitu 0,4%. Sahabat Tera, sebelum melakukan pengujian meter kadar air, apa saja yang harus dilakukan? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Sebelum melakukan pengujian, jangan lupa gunakan alat pelindung diri ya. Pertama, gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari goresan ketika mengoperasikan MKA dan mencegah kontak langsung dengan sampel. Kedua, gunakan masker untuk mencegah partikel debu masuk ke dalam saluran pernafasan. Ketiga, gunakan kacamata keselamatan untuk mencegah benda asing masuk ke dalam mata selama pengujian. Sahabat Tera, meter kadar air tipe resistansi memiliki bagian-bagian yang penting kita ketahui. Mari kita lihat video berikut ini. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari meter kadar air tipe resistansi. Pertama, sampel tray, yaitu tempat untuk mengambil sampel komoditas yang akan diuji. Kedua, gagang penghancur, yaitu gagang atau handle untuk menghancurkan sampel uji sehingga menjadi bentuk dengan ukuran yang lebih kecil. Ketiga, ruang ukur, yaitu area untuk memasukkan sampel tray.
Keempat, alat penunjukan yang akan menampilkan hasil pengukuran dan tombol pengoperasian yang digunakan untuk mengoperasikan pengukuran MKA. Kelima, tempat baterai. Pengujian MKA menggunakan metode master meter. Jenis pengujian MKA yang pertama yaitu pengujian kebenaran. Langkah pertama, pelajari cara penggunaan MKA yang diuji dengan seksama. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku petunjuk alat. Langkah kedua, siapkan MKA yang akan ditera berikut master meter resistansi. Catatlah identitas berupa merek, tipe, dan nomor seri MKA yang akan ditera berikut identitas master meter ke dalam cerapan. Langkah ketiga, siapkan sampel yang akan digunakan dan tempatkan sampel pada plastik yang cukup besar. Kocok sampel dalam wadah plastik secara perlahan agar homogen. Upayakan agar sampel uji tidak bersentuhan dengan tangan secara langsung. Langkah keempat, nyalakan power dari master meter. Kemudian tekan tombol select untuk menentukan komoditas yang diuji. Langkah kelima, ambil dan letakkan sampel ke dalam sampel tray dari master meter dan pastikan sampel hanya membentuk satu lapisan, tidak menumpuk. Dorong masuk sampel tray ke dalam ruang ukur sampai pas garis pembatas yang sudah ditentukan. Kemudian putar gagang penghancur sekali putar sampai maksimum. Ingat, jangan sampai melewati batas penanda yang sudah ditentukan. Langkah keenam, tekan tombol measure. Tunggu sejenak sampai alat penunjukan menampilkan hasilnya. Catat hasil pada cerapan. Buang sampel yang telah diuji. Bersihkan dengan seksama sampel tray. Bersihkan dengan seksama gagang penghancur dan ruang ukurnya. Pastikan tidak ada sampel yang tertinggal. Ulangi langkah-langkah pengujian dari langkah ketiga sampai langkah keenam sebanyak 2 kali.
Selanjutnya, kita beralih untuk pengambilan data MKA yang diuji. Langkah-langkah pengujiannya sama dengan pada saat kita menguji master meter MKA dengan sampel yang sama. Pastikan MKA yang akan ditera telah memiliki izin tipe ya. Jika MKA yang ditera lebih dari satu, pengujian dapat dilakukan secara seri sampai maksimal 5 unit MKA. Dan pengambilan data master meter dilakukan 2 kali di awal dan di akhir pengujian.
Pengujian MKA yang kedua yaitu pengujian ketidaktetapan. Langkah pengujian ketidaktetapan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian kebenaran. Kita dapat menghitung nilai ketidaktetapan dengan mengurangkan nilai penunjukan maksimum dan minimum dari MKA yang diuji dari 3 data penunjukan. Bandingkan hasil-hasil pengujian dengan BKD untuk menentukan apakah MKA tersebut sah atau batal. Sahabat Tera, meter kadar air tipe kapasitansi memiliki bagian-bagian yang penting kita ketahui. Mari kita lihat video berikut ini. Sekarang kita membahas meter kadar air tipe kapasitansi. Bagian-bagian dari MKA tipe kapasitansi yaitu alat penunjukan yang akan menampilkan hasil pengukuran dan tombol pengoperasian yang digunakan untuk mengoperasikan pengukuran MKA. Selanjutnya yaitu ruang ukur, merupakan area untuk menampung sampel yang akan diuji. Penakar sampel merupakan bagian dari MKA yang digunakan untuk mengambil sampel yang akan dituangkan ke dalam ruang ukur. Tempat baterai yaitu ruang untuk menyimpan baterai yang digunakan sebagai power untuk menyalakan MKA. Sahabat Tera, sekarang kita bahas pengujian dalam rangka peneraan meter kadar air tipe kapasitansi. Pengujiannya meliputi pengujian kebenaran dan ketidaktetapan. Kedua pengujian ini dapat dilakukan bersamaan loh. Berikut tata cara pengujiannya. Pengujian MKA tipe kapasitansi ini menggunakan metode master meter dengan jenis yang sama. Jenis pengujian MKA yang pertama yaitu pengujian kebenaran. Pengujian kebenaran MKA ini diawali dengan mempelajari cara penggunaan MKA yang diuji dengan seksama. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku petunjuk alat. Selanjutnya, siapkan beberapa sampel dengan rentang kadar air yang berbeda. Tempatkan sampel pada plastik yang cukup besar.
Kocok dalam wadah plastik secara perlahan agar homogen. Upayakan agar sampel uji tidak bersentuhan dengan tangan secara langsung. Siapkan master meter kapasitansi, berikut MKA yang akan ditera. Jangan lupa, catat identitas berupa merek, tipe, dan nomor serinya ke dalam cerapan. Berikutnya, kita akan memulai pengujian kebenaran menggunakan master meter. Langkah pertama, tekan tombol power untuk menyalakan MKA. Tekan tombol select untuk memilih komoditas yang diuji. Tuangkan sampel ke penakar sampel, lakukan dengan perlahan agar sampel tidak tumpah. Ratakan dengan pemarasnya. Tekan tombol measure untuk memulai pengujian. Tunggu sejenak sampai alat penunjukan menampilkan indikator untuk penuangan sampel. Tuangkan sampel ke dalam ruang ukur dengan gerakan memutar secara perlahan. Hal ini dimaksudkan agar posisi sampel dalam ruang ukur dapat lebih merata. Tunggu sebentar sampai alat penunjukan menampilkan hasil dan catat hasil pengujian ke dalam cerapan. Tuang kembali sampel yang sudah diuji ke dalam wadah plastik. Kocok sampel dalam wadah plastik secara perlahan agar homogen. Ulangi langkah-langkah pengujian kebenaran seperti langkah sebelumnya sebanyak 2 kali.
Sekarang kita beralih melakukan pengujian kebenaran untuk MKA yang akan ditera. Langkah-langkah pengujiannya sama dengan pada saat kita melakukan pengujian kebenaran untuk master meter. Jika MKA yang ditera lebih dari 1, pengujian dapat dilakukan secara seri sampai maksimal 5 unit MKA. Dan pengambilan data master meter dilakukan 2 kali di awal dan di akhir pengujian. Jangan lupa untuk membersihkan ruang ukur setiap kali selesai pengambilan data. Kita dapat mengulangi pengujian kebenaran ini dengan menggunakan sampel dengan nilai kadar air yang berbeda ataupun dengan komoditas yang berbeda. Pengujian MKA yang kedua yaitu pengujian ketidaktetapan. Langkah pengujian ketidaktetapan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian kebenaran. Kita dapat menghitung nilai ketidaktetapan dengan mengurangkan nilai penunjukan maksimum dan minimum dari 3 data penunjukan MKA yang diuji. Bandingkan hasil-hasil pengujian dengan BKD untuk menentukan apakah MKA tersebut sah atau batal.
Sahabat Era, setelah kita melakukan tata cara pengujian meter kadar air, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara pembubuhan cat tanda tera pada meter kadar air tersebut seperti video berikut ini. Untuk pembubuhan tanda tera pada MKA tipe resistansi, bubuhkan tanda tera pada lemping berupa tanda daerah D4, tanda pegawai berhak H4, dan tanda sah SL4. Lemping tera dilekatkan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas pada bagian di dekat indikator MKA. Tanda jaminan dibubuhkan pada lak yang menutupi skrup MKA. Untuk tera ulang, tanda tera sah logam dibubuhkan pada lak yang menutupi skrup MKA sebagai pengganti tanda jaminan. Untuk pembubuhan tanda tera pada MKA tipe kapasitansi, bubuhkan tanda tera pada lemping berupa tanda daerah D4, tanda pegawai berhak H4, dan tanda sah SL4. Lemping tera dilekatkan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas pada bagian di dekat indikator MKA. Tanda jaminan dibubuhkan pada lak yang menutupi alat jastir dari MKA tersebut. Untuk tera ulang, tanda tera sah logam dibubuhkan pada lak yang menutupi alat jastir sebagai pengganti tanda jaminan. Sahabat Era, demikian penjelasan mengenai tata cara penderaan meter kadar air. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan demi kejayaan meteorologi.